Rasulullah juga melihat neraka. Pawajatu, aku mendapatkan penghuni neraka itu aksaro, kebanyakan, an-nisa, perempuan. Kenapa kalau tadi di sorga banyak penduduk yang waktu hidup masuk kategori pukoro, rajin ibadah, menjadi penghuni sorga, ini di neraka banyak penghuninya perempuan? Yang pertama, perempuan menjadi penghuni neraka karena yakfurnal asir, kurang berterima kasih sama orang tua, sama suami. Dia sering mengakui apa yang ia mampu beli itu katanya boleh dapat arisan, padahal duit arisannya kan dari suami. Ini saya beli mas, boleh dapat uang arisan. Melupakan pemberian suami, kurang rasa terima kasihnya, sering mengklaim perabot yang ada dalam rumah tangga, mesin cuci, kulkas, magic jar, ini saya boleh beli dapat arisan. Tidak mengakui kalau itu pemberian nafkah suaminya. Maka Rasulullah melihat penghuni neraka itu kebanyakan perempuan karena kurang terima kasihnya kepada suami. Allah wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
yusra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana amadaya wa akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bisri muttasimi ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil kisami ya Rabb waghfir lana ma madaya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min amalin la yurfa birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaniya annallaha yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Walaniya annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah siyama al-marhum Syekhuna al-Habib Syekh bin Ali Al-Jubri, Kiai Haji Abdul Rauf, Kiai Haji Abdullah Syafi, Kiai Haji Sabilur Rasyad, Kiai Haji Zainuddin Al-Jadul Solihin Wabrahin Ustadz Muhammad Mudakir, Ustadz Haji Said. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
Kembali kita dipertemukan di rumah Allah, Baitullah, taman sorga, majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Sampai kita pada hadis yang ke 178. Hadis yang ke 178. Ustaz Iwan silahkan baca. Satu lagi. Atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah ya'kuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yuraddahu ila abaihim yaumal qiyamah. Hadis yang ke 178. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa adama an-naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu 'alal jannati fawajadtu aktsara ahlihal fuqara wa talaqtu 'alan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Rawahul Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau melihat sorga itu didapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Kenapa orang fakir menjadi mayoritas penghuni sorga? Karena memiliki harta yang sedikit di dalam kehidupan. Kalau harta sedikit, pertanyaan sedikit. Bahkan ada hamba Allah nanti ahli ibadah, hidup sederhana, nggak pakai ditanya lagi, langsung suruh masuk ke surga. Alhamdulillah. Jadi jangan bersedih jadi orang fakir. Jangan merasa rendah diri jadi orang yang ekonominya rendah. Justru itu peluang baginya mendapatkan salah satu di antara calon penghuni sorga, karena tidak banyak pertanyaan pada yaumul hisab, pada hari di mana setiap manusia dihisab, dihitung selama hidup di dunia. Kalau dia banyak harta, bakal banyak pertanyaan. Dari mana kau dapat?
kemana kau infakkan, kau belanjakan, hari itu mulut nggak bisa menjawab. Walaupun di dunia berprofesi sebagai lawyer nomor 1, kalau dia sudah membela kliennya, yang salah bisa benar karena kemampuan berbicara dengan hakim. Itulah kehebatan pengacara, bisa membalik sesuatu. Tetapi di sana di hadapan Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nggak bisa bicara, terkunci mulutnya. Di dunia hebat, yang kagak salah bisa salah, yang benar bisa salah, karena kepandaian menyusun kata-kata. Tetapi di sana terkunci. Siapa nanti yang bisa bicara? Wa tukallimuna aidihim. Tangan berperan menjadi penggantinya lisan. Dia menjadi saksi bicara di hadapan Allah. Ini buktinya ya Rabb. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki ini menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan. Allah tidak mudah percaya dengan saksi. Tangan manusia bisa bicara, tapi butuh yang lain. Kehadiran kaki waktu hidup di dunia, nanti di hadapan Allah menjadi saksi. Maka Rasulullah menjumpai ketika dalam perjalanan Isra Mi'raj, dia melihat penduduk dunia yang dulu miskin, rajin ibadah, banyak menjadi penghuni surga. Wattola'tu 'alan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Setelah Rasul melihat surga, Rasulullah juga melihat neraka. Fawajadtu, aku mendapatkan penghuni neraka itu aksaro, kebanyakan, an-nisa, perempuan. Kenapa kalau tadi di surga banyak penduduk yang waktu hidup masuk kategori fuqara, rajin ibadah, menjadi penghuni surga, ini di neraka banyak penghuninya perempuan. Yang pertama, perempuan menjadi penghuni neraka karena yakfurnal asir, kurang berterima kasih sama orang tua, sama suami. Dia sering mengakui apa yang ia mampu beli itu katanya boleh dapat arisan. Padahal duit arisannya kan dari suami. Ini saya beli mas, boleh dapat uang arisan. Melupakan pemberian suami, kurang rasa terima kasihnya, sering mengklaim perabot yang ada dalam rumah tangga, mesin cuci, kulkas, magic jar,
ini saya boleh beli, dapat arisan. Tidak mengakui kalau itu pemberian nafkah suaminya. Maka Rasulullah melihat penghuni neraka itu kebanyakan perempuan karena kurang terima kasihnya kepada suami. Rezeki itu udah ditentukan kadarnya saat kita berada di rahim usia 4 bulan. Maka di kalangan masyarakat suka ada tradisi hamil 4 bulanan. Ada juga tradisi selamatan 7 bulanan. Dulu ketika Islam disebarkan oleh para wali songo, nggak pakai hadis, nggak pakai Al-Quran. Masyarakat saat itu masih belum ngerti Quran, belum ngerti hadis. Maka wali songo menggunakan dakwah, mengajak orang-orang ke jalan Allah punya cara sendiri. Ada yang dengan menggunakan air ditaruh di wadah yang cukup menampung air 2 liter, ditaruhin alat yang ngambang di atas air. Itu warga yang tidak paham langsung bertanya, "Mbah, itu gambaran apa, Mbah?" Ini gambaran proses kehidupan manusia yang namanya ruh. Manusia Allah beri kemampuan pengetahuan sedikit tentang ruh. Nabi pernah ditanya, wa yas'alunaka anir ruh. Mereka bakal menanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka yang bertanya tentang ruh, masalah ruh, ruh itu adalah masalah Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi ada sebagian hamba Allah yang diberi kemampuan mengetahui karena dibekali ilmu, tapi sedikit, enggak semua orang. Maka Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, majelis Rasulullah itu, waktu berobat di Singapura, dokter spesialis sudah memprediksi karena penyakit yang begitu berat, sudah diprediksi Habib Munzir dalam hidup hanya bertahan 2 tahun lagi bakal meninggal dunia. Tuh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ada sebagian orang yang tahu tentang berakhirnya hidup seseorang, tapi nggak banyak. Dan dia tidak akan berani memberikan pernyataan itu kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Bener,
Habib Munzir 2 tahun setelah berobat meninggal dunia. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah beri kemampuan bisa mengetahui kapan orang ini bakal berakhir hidupnya. Itu cara wali-wali songo mendakwakan Islam, enggak pakai hadis, enggak pakai Quran, karena warga saat itu ilmu pengetahuannya masih dasar sekali. Maka dengan cara-cara yang bisa dan mudah dipahami. Kemudian ruh-ruh manusia itu proses awal ketemu di alam ruh. Kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa iktalaf. Ruh manusia ketika berada di alam ruh itu berkelompok. Fama ta'arafa iktalaf, yang udah ketemu, udah kenal waktu di alam ruh, ketika diciptakan jasadnya di dunia, dia bakal hidup berkasih sayang. Kalau dulu nggak ketemu di alam ruh, begitu jasadnya diciptakan, dia bakal membenci yang dulu nggak pernah ketemu di alam ruh. Jadi luar biasa proses kehidupan manusia pertama di alam ruh. Kalau dia udah cinta di alam ruh, sesama ruh tuh, nanti di dunia bakal saling mencintai. Kalau di alam ruhnya udah beda, dia bakal terus menciptakan perbedaan-perbedaan. Alhamdulillah kita ketemu nih dulu di alam. Ketemu sama Basit, ketemu sama Ari, ketemu sama An-Nur, ketemu sama Pajat. Jadi saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai karena dulu sudah ketemu. Jadi kalau tidak ketemu, maka di dunia ini pun tidak pernah ketemu. Visi dan misinya selalu berbeda. Kemudian ketika berada ruh itu dipindah ke alam rahim, ketika manusia berusia dalam kandungan itu 4 bulan, 40 hari nutfah, bentuk air sperma. Kemudian 40 hari kemudian segumpal daging. 40 hari kemudian daging yang disertai dengan tulang-tulang. 40 hari menjadi 120 hari, 4 bulan. Maka binabhir ruh, ditiupkan ruhnya tuh. Hidup 4 bulan tuh ditulis jodohnya, ajalnya, rezekinya. Ada rezeki yang udah ditulis oleh Allah buat hambanya, harus dicari. Rezekinya udah ditentukan, tapi untuk mendapatkannya itu hambanya harus ikhtiar, harus mencari. Maka orang yang bekerja itu rezekinya Allah Ta'ala tentukan, harus dia cari, dia jemput. Ada yang ditulis Allah rezekinya nggak pakai dicari, malah datang sendiri. Orang-orang tertentu
para wali, para ulama nggak nyari duit. Duit yang nyari dia. Mbah Mangli ketika saya ziarah jamaah pulang, dia angkat karpet tempat duduknya, di sini duit mulu, kasihin selembar, kagak habis-habis. Begitu tamunya sudah pulang, santrinya ngeliatin kalau di sini duit mulu. Mbah Manglinya ikut keluar nganter tamu pulang. Santrinya yang tadi lihat di sini duit mulu, mau dibersihin dia angkat, nggak ada. Ada hamba Allah yang sudah ditulis rezekinya nggak pakai nyari, datang sendiri. Iwan pengen begitu. Yang masih ada nih, yang namanya cukup populer di media sosial, yang namanya Habib Saikhon. Kalau zaman dulu orang Betawi belum manggil Habib Wan, manggilnya Wan Ali. Sekarang Wan Sehan tuh masih ada di Citayam. Rumahnya itu dia namakan Istana Saikhon. Ini ruang tamunya segini nih, ruang tamunya segini. Tidur aja dari pagi sampai sore. Tamu assalamualaikum datang naruh amplop, assalamualaikum tamu datang naruh amplop, dari pagi sampai sore. Jalan kerjanya. Kalau dia datang ke rumah seorang jamaah, dia minta sesuatu, kalau nggak dikasih, dia pernah minta motor di kios dealer, motor baru dia minta. Itu orang baru buka usaha, dia minta kagak dikasih, karena itu orang nggak kena. Mudah-mudahan lu usaha kagak maju-maju, kagak laku-laku. Makanya orang-orang yang seperti itu, dia nggak butuh kehidupan. Kalau dia minta itu untuk menguji seseorang. Itu Habib Saikhon tidur di rumah saya 7 hari 7 malam. Dibawain sarapan, katanya udah sarapan di haram. Dibawain makan siang, udah makan di haram. Diajak sholat Jumat, udah sholat Jumat di haram. Itu ada orang yang seperti itu, yang makomnya belum mampu kita baca dengan alam pikiran kita, beda. Biarkan saja jika orang-orang tertentu berbuat seperti itu, jangan kita celak. Biar beda dengan kita makom. Jadi ada orang yang Allah Ta'ala tentukan rezekinya tanpa dicari, datang sendiri. Ada yang ditentukan harus dijemput. Ada yang Allah tentukan harus bersusah payah dulu. Pekerja keras
jika paralon PAM di bawah itu rusak, di bawah aspal, itu harus dibongkar. Aspal yang sudah hot mix itu keras, tapi ada tuh petugas-petugasnya, pekerja spesialis yang bisa memperbaiki itu dengan mempersiapkan alat di tengah terik matahari. Berapa tuh upahnya sehari kerja begitu? Cuma 60.000 sampai jam 5, 60.000. Allah Ta'ala tentukan hambanya itu memperoleh rezeki harus bekerja keras. Tapi ini dia, walau sehari 60.000, 10.000 buat pulsa, 10.000 buat makan, 40 hari dia simpen buat pulang ke kampung. Sebab nggak selamanya dia kerja di situ. Suatu ketika keluarga bakal butuh kehadirannya, pulang dia. Ada yang dia bawa. Ada orang yang Allah Ta'ala tentukan rezekinya susah. Dia udah kerja berbagai macam cara, nggak dapat. Ditentukan saat kehamilan itu 4 bulan. Jadi rezeki udah ditentukan. Kalau kita berdoa jangan minta tambahan, mintanya keberkahan. Apa tuh keberkahan? Ziyadatul khairi. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan, walau sedikit, karena berkah menjadi baik. Udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebanyakan penghuni neraka Rasulullah lihat itu perempuan karena rasa terima kasihnya berkurang. Kalau banyak syukurnya Allah Ta'ala tambah. Kalau tidak ada syukurnya malah menjadi malapetaka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atibil kalama wa absis salama wasilil arhama wasalli bil laili wan nasu niyam summa dkhulil jannata bisalam. Ati bil kalam wa absis salam wasalli wasilil arham wasalli bil laili wan nasu niyam summa dkhulil jannata bisalam. Ini kriteria syarat bagi orang yang ingin masuk ke dalam surga. Atibil kalam, perbaiki apa yang keluar dari mulutmu supaya bernilaikan pahala. Sebab apa yang keluar dari lisan, dari mulut manusia dicatat oleh malaikat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, satu lafaz yang keluar dari mulut manusia kecuali ada dalam catatan Allah. Maka kalau kita
membasahi lidah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagaimana anakmu lulus kemarin? Alhamdulillah, puji Allah. Anak kamu cerdik betul, alhamdulillah, puji Allah. Kenikmatan yang didapat jadi bertambah. Kalau kita tidak sertai dengan kalimat yang baik, oh anakmu udah hafal surah-surah kecil, siapa dulu bapaknya? Jadi ada sifat takabur, nanti nikmat tersebut bisa dicabut. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, pasti ditambah. Diberi sehat, alhamdulillah. Sehat bisa jalan ke masjid, alhamdulillah. Ada orang sehat tapi kagak bisa jalan ke masjid. Bukan dianya nggak bisa jalan, rumah Allah, masjidnya kagak mau didatengin sama dia. Jadi kalau ada orang memiliki uang banyak tapi pelit, bukan dianya nggak mau sedekah, tapi Allah nggak mau terima hartanya. Maka kalau ada orang pergi umroh, pergi haji, kejadian aneh, udah 3 hari di Mekah nggak lihat Ka'bah. 3 hari di Mekah nggak lihat Ka'bah. Lah, lalu apa yang dia lakukan? Udah dia ngikut orang aja. Orang muter dia muter, orang lari dia lari. Bukan dianya yang kagak lihat. Baitullah belum mau dilihat. Masih ada yang belum diselesaikan. Maka jika terjadi seperti itu, saya pernah menjumpai di depan pintu Malik Abdul Aziz ada orang nangis. Saya tanya, ada apa? Sejak tadi saya perhatikan Bapak kok bersedih. Saya udah 3 hari di sini belum lihat Ka'bah. Ya Allah. Begini, Bapak datang ke sini undangan Allah. Ada yang langsung bisa masuk, ada yang lambat masuk. Mohon Bapak perbanyak istighfar. Nanti kalau udah masuk, sholat taubat dulu 2 rakaat. Setelah ia banyak istighfar, sholat taubat 2 rakaat. Begitu sholat isya, rakaat terakhir lagi tasyahud, lihat Ka'bah. Allah sudah membukakan matanya untuk bisa memandang rumah Allah, Baitullah. Jadi kalau ada orang itu ngomongnya jelek aja, karena Allah tuh belum membuka hidayah baginya. Kan ada orang kalau ngomong jelek aja. Maka atibil kalam, perbaiki ucapan, sebarkan salam, jalin silaturahmi, hidupkan sholat malam. Di saat manusia sedang terlelap dalam tidur, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga dengan penuh kenyamanan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala, fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.